Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Faisal. Nama saya Nuraini Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Faiz Rizky Sumoro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Saputra. Kami dari kelompok Perbanas Cipali Pampam ingin mempresentasikan tugas kami. Perkembangan revolusi industri mulai era 1.0 sampai 4.0. Mengintip perkembangan revolusi industri mulai 1.0 sampai 4.0. Revolusi industri singkatnya adalah sebuah proses perubahan ekonomi dari yang berlandaskan kerajinan dan agraris menjadi ekonomi yang berlandaskan industri serta manufaktur mesin. Industri terus berkembang dari masa ke masa. Karena itulah muncul istilah revolusi industri yang merujuk kepada perubahan besar dari sektor industri itu sendiri. Era revolusi industri pertama diketahui terjadi pada tahun 1750 sampai 1850. Hingga abad ini, era revolusi industri sudah masuk ke tahap 4.0. Apa artinya? Tentu saja berarti dunia industri telah melewati 4 tahap revolusi, yang pastinya sudah berubah jauh. Sebelum era revolusi industri pertama, semua pengerjaan masih dilakukan secara manual dan sekarang lihat beberapa sudah beralih secara otomatis. Adapun tokoh-tokoh revolusi industri. Revolusi industri tidak akan terjadi tanpa tokoh-tokoh yang bekerja keras dalam menciptakan inovasi baru. Misalnya seperti James Watt yang menemukan mesin uap. Penemuan ini menjadi pintu masuk ke dalam revolusi industri 1.0 dan menjadikan James Watt sebagai bapak revolusi industri. Selain James Watt, masih ada beberapa tokoh revolusi industri diantaranya seperti Alexander Graham Bell yang menemukan pesawat telepon, James Hargreaves yang membawa pembaruan pada mesin pemintal, Richard Trevithick yang menemukan kapal uap, Thomas Bell yang menemukan cap silinder, dan Edmund Cartwright yang memperkenalkan mesin tenun untuk pertama kali. Ciri-ciri revolusi industri. Setiap perubahan pasti mempunyai ciri-ciri yang membedakannya dengan kondisi sebelumnya. Karena itu, revolusi industri juga mempunyai karakteristik tersendiri yang membuat manusia memasuki babak baru dalam kehidupannya. Adapun ciri-ciri revolusi industri tersebut adalah: yang pertama, penggunaan bahan baku baru seperti baja dan besi semakin marak karena dapat mengoptimalkan hasil industri. Yang kedua, pemanfaatan sumber energi baru seperti mesin uap, minyak bumi, batu bara, mesin pembakaran dalam, dan listrik. Yang ketiga, ditemukannya mesin-mesin baru seperti alat tenun listrik dan mesin pemintal yang menghemat waktu serta tenaga manusia sekaligus dapat meningkatkan produksi barang. Yang keempat, adanya sistem pabrik yang membuat pembagian kerja lebih efektif dan disertai dengan spesialisasi fungsi. Yang kelima, muncul perkembangan dalam komunikasi dan transportasi yang mencakup kapal uap, mobil, lokomotif uap, pesawat terbang, dan alat transportasi lainnya. Keenam, teknologi dan ilmu pengetahuan makin terbuka untuk masyarakat umum. Era revolusi industri 1.0, mesin uap. Revolusi industri 1.0 ini dimulai ketika ditemukannya mesin uap di negara Inggris. Hal ini ditandai dengan digunakannya mesin tenun mekanis bertenaga uap pertama di dunia. Mesin tersebut digunakan untuk meningkatkan produktivitas industri tekstil yang dulunya masih dikerjakan manual oleh tangan manusia. Penggunaan mesin uap pun semakin berkembang ke ranah transportasi setelah ditemukannya mesin uap pada tahun 1776 oleh James Watt. Maka era transportasi yang lama pun perlahan berakhir. Seiring berjalannya waktu, mesin uap berkembang pula di berbagai industri lain, mulai dari pertanian, pertambangan, transportasi sampai ke manufaktur pun mulai menggantikan tenaga manual.
Dan di era ini jugalah pertama kali kegiatan produksi massal terjadi. Diketahui pendapatan per kapita negara di dunia meningkat hingga 6 kali lipat berkat terjadinya revolusi industri 1.0 ini. Setelah era revolusi industri 1.0 berakhir pada tahun 1850-an, revolusi industri pun masuk ke tahap selanjutnya, yaitu revolusi industri 2.0 dengan ditemukannya tenaga listrik. Berbeda dengan revolusi pertama yang lebih berfokus kepada efisiensi mesin, revolusi industri 2.0 lebih berfokus kepada proses produksi itu sendiri. Salah satu contohnya adalah proses pembuatan mobil yang pada awalnya tidak bisa dilakukan di tempat lain karena biaya yang sangat mahal. Kemudian diselesaikan dengan konsep lini produksi assembly line yang memanfaatkan conveyor belt pada tahun 1913. Akibatnya proses perakitan mobil bisa dilakukan lebih efisien oleh orang lain di tempat yang berbeda. Prinsip ini lalu berkembang menjadi spesialisasi di mana satu orang hanya menangani satu proses perakitan. Dampak revolusi industri 2.0 lain yang paling terlihat adalah saat Perang Dunia Kedua, di mana kala itu produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, dan senjata tempur lainnya diproduksi secara besar-besaran. Era revolusi industri 3.0. Teknologi otomasi. Era teknologi disebut sebagai pemicu dimulainya revolusi industri 3.0. Di era ini, peran manusia di industri pun mulai dikurangi. Kemudian digantikan dengan mesin-mesin pintar berteknologi khusus yang bisa memprediksi dan membuat keputusan sendiri. Penggunaan komputer mulai menggantikan hal-hal yang dulunya dilakukan oleh manusia, seperti mengirim dokumen, menghitung formula yang rumit, sampai membuat pencatatan keuangan. Dalam dunia manufaktur, revolusi industri 3.0 bisa dibilang merupakan revolusi yang sangat penting, mengingat manufaktur menuntut ketepatan dan ketelitian yang sangat tinggi, di mana dua hal tersebut sangatlah sulit dilakukan oleh manusia. Penggunaan teknologi pun menjadi sebuah solusi yang tepat, sehingga produksi dalam jumlah yang besar dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan juga berkualitas. Era revolusi industri 4.0. Digital dan internet. Revolusi industri 4.0 di mana berfokus kepada perkembangan dunia digital dan internet. Internet of Things, berbagai inovasi seperti robot yang terhubung ke internet, artificial intelligence, AI, cloud computing, dan sebagainya berkembang sangat pesat di era ini. Teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya seperti ojek online, tarik tunai lewat ponsel, sampai warung digital pun bermunculan di era revolusi industri terbaru ini. Yang dalam skala industri, revolusi industri 4.0 meningkatkan kemampuan software dan internet untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Salah satu contohnya adalah pengumpulan data historis mesin oleh software yang digunakan untuk menjadwalkan maintenance bulanan secara otomatis. Data-data tersebut nantinya akan diproses oleh algoritma sehingga menghasilkan keputusan logis layaknya manusia. Bahkan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian mencanangkan tajuk Making Indonesia 4.0 agar Indonesia bisa lebih siap dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Hal ini salah satunya ditandai dengan diperbaikinya sebagai infrastruktur telekomunikasi Indonesia.